Oke teman-teman semua, ini adalah speaker Jovitech. Tipenya apa? Nah, tipenya itu adalah ya ini Clockwell speaker Rambler series S8. Jadi Rambler series S8. Nah, dilihat sini ya, fiturnya yang pertama ada alarm, kemudian ada jam, kemudian radio FM, dan yang keempat adalah memory card. Ini gambarnya flash disk ya, zaman dulu ya, floppy disk namanya tuh. Nah, bentukannya seperti ini, dan ini adalah kemasannya ya. Oke, kita lihat belakangnya ada apa aja. Tidak ada apa-apa, ini cuma ya judul aja. Kemudian sampingnya kita lihat ya, untuk spesifikasinya, baterainya menggunakan 1200 mAh 3,7 volt, loudspeakernya 5 watt ya, dan hanya ada satu. Kemudian bluetoothnya udah seri 5.3, inputnya untuk pengecasan ini ya 5 volt 1 ampere sudah cukup, dan outputnya 3 watt, jadi 10% ya, nggak tahu lah. Kemudian NSR nya atau tingkat suaranya itu sekitar 85 desibel, jadi lebih dari 85 ya, jadi suaranya cukup, bassnya cukup baik lah. Kalau di bawah 85 desibel itu biasanya agak cempreng. Kemudian untuk frekuensi radionya di 87 sampai 108, jadi standar ya untuk FM radio. Ini mungkin frekuensi gelombang suaranya. Nah, itu aja. Kemudian di belakangnya lagi nggak ada apa-apa, bawahnya nggak ada apa-apa. Nah, dalam paket pembeliannya itu kalau kita buka hanya dapat apa ya, ini dapat ya buku panduan lah ya, buku panduan seperti ini. Kemudian satu lagi dapat apa ini? Oke, saya singkirkan dulu ya biar kita bisa baca. Oh, kebalik, hanya thank you dari tokonya ya, cuma itu aja untuk. Oh, sama ada ini ya, kabel casnya kebetulan udah diambil. Nah, kita akan langsung ke fitur-fitur yang ada di Jovitech S8 ini. Nah, kalau kita lihat ini ada display light ya, kemudian ada alarm 1, alarm 2, ini ada power dan menu di sini, kemudian ada previous track dan next tracknya. Nah, ini tampak depannya kalau kondisi mati seperti ini, sampingnya juga sama ya, sampingnya juga sama. Kemudian belakangnya, nah ini belakangnya ada speaker satu ya, terlihat di sebelah sini, jadi ini mono ya, enggak stereo. Kemudian di sini adalah untuk auxiliary, jadi kita bisa tancapkan kabel aux di sini ke HP untuk menghubungkan HP kita ke sini tanpa Bluetooth tentunya. Dan ini adalah transfer flash, itu bisa untuk micro SD, bisa sampai 64 GB juga bisa. Kemudian ini adalah untuk pengecasan pakai Type-C. Dan jangan lupa saya memilih model ini karena ini nih. Nah, ya. Biasanya kalau teman-teman pernah beli yang speaker Bluetooth itu, kalau model volumenya di sini itu terkadang lama-kelamaan error gitu ya, dan nggak bisa smooth ya untuk volume. Tapi kalau ini bisa smooth ya, tingkat kekerasan suara maupun kelembutan suaranya bisa diatur dengan menyenangkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tampilan seperti apa, ini agak silau, maaf ya. Kita coba nyalakan dengan menekan agak lama. Sudah menyala, dan ini terlihat ambient warna biru, dan dia secara default akan Bluetoothnya aktif. Oke, dan ini adalah tampilan untuk jam, sekarang jam 10:21, ini jamnya ya teman-teman ya. Dan ini ada suhunya 35. Nah, ini kalau suhu saya kurang yakin akuratnya ya, akurasinya, tapi kalau jam kan bisa kita setting. Nah, ini blue ini menandakan bahwa Bluetoothnya aktif. Oke, kemudian menunya kita bisa memencet ini 2 kali ya. Nah, dia sudah membaca SD card-nya. Nah, ini play-nya. Teman-teman bisa dengar kualitas suaranya seperti ini. Suara bassnya cukup adem gitu ya. Memang nggak bass yang terlalu bass banget, enggak ya, tapi medium, artinya cukup lah. Tentunya lebih bagus daripada suara HP ya. Ini kalau dikencangkan juga nggak pecah suaranya. Nah, ini bagusnya apa, suaranya nggak pecah teman-teman ya, walaupun maksimalin ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk next tracknya kita bisa pencet ini untuk berganti ke track berikutnya.
tuh ya. Kalau untuk sebelumnya ya tinggal track yang sebelumnya. Nah gitu. Oke ya. Jadi setelah Bluetooth kemudian tadi memori ya atau micro SD, untuk menu berikutnya kita pencet lagi 2 kali. Nah, FM ini teman-teman dia membutuhkan antena ya. Jadi kalau nggak ada antenanya kita track itu nggak dapat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menancapkan antena. Nah, bagaimana caranya? Kita akan kasih tahu caranya sebentar. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Ini sementara volume saya kecilkan karena kemersek ya. Nah, oke teman-teman, kalau punya kabel cas yang rusak juga nggak apa-apa. Ini kabel cas ya. Tapi yang penting syaratnya adalah harus tipe C ya. Nah, kalau yang kabel bawaan dari speaker ini kan pendek ya, nggak nyampe setengah meter. Nah, kalau kabel yang gini kan panjang ya, biasanya bisa 1 meter. Teman-teman tancapkan di sini, di pengecasan, kemudian naikkan ke atas kabelnya, ujungnya naikkan ke atas, kemudian kita coba tracking ya. Belum dapat yang bagus. Oh, kita track dulu sebentar. Nah, ini kan tadi kita tracking dengan mencet ini ya. Ada faktor yang perlu memang untuk diketahui. Jadi caranya pencet sekali sini. Nah, ini kabelnya kita naikkan. Nah, dia tracking memori, mencari. Dia akan mencari yang paling bagus sinyalnya. Tinggal diarahin untuk kabelnya. Ini cukup banyak kok dapatnya. Dengan catatan itu tadi ya, belakangnya kita tancepin kabel cas sebagai antena dan kita naikkan ke atas. Nah, ini biar tracking dulu ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi intinya kabel cas taruh di belakang dan kita naikkan ke atas, boleh diikat di mana saja, yang penting ada kabelnya. Kalau kita taruh di bawah gini biasanya tangkapannya nggak terlalu banyak ya. Kita misal taruh gitu ya, ya bisa, cuma mungkin tangkapannya beda. Tetap dapat sih. Nah, itu udah berhenti ya, kita tinggal cari. Oh, ada ya, suaranya lumayan kok itunya. Apa namanya, radio FM nya ini tangkapannya lumayan banyak. Tuh, rapat-rapat lah dapatnya. Oke, itu untuk fitur radio FM nya. Kemudian kalau kita pencet lagi 2 kali, nah ini mode clock ya, atau mode jam ya. Ini jamnya seperti ini. Nah, kemudian itu juga ada suhunya 40, padahal di sini lagi dingin, ini sekitar 30-an ya, jadi mungkin kurang akurat ya. Untuk suhu kita abaikan, tapi untuk jamnya oke, kita bisa setting. Nah, kemudian ini kan ada ambient nih. Kemudian, nah jangan lupa di kanan kiri itu ada RGB ya. Ini suaranya apa? Warnanya cantik nih, tuh. Ya, saya gelapin ya biar kelihatan ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kondisinya malam, teman-teman bisa taruh di kamar ya, untuk pengganti lampu tidur. Ya. Tuh ya. Nah, RGB-nya ini kita bisa ini ya, rubah. Nah, ini caranya mencet yang di sini nih, sekali aja. Nah, dia modenya berubah jadi ungu. Kemudian jadi warna-warni. Kemudian jadi mati. Nah, jadi bisa 2 kali tampilan ya. Kita nyalain lagi. Seperti ini. Kemudian ini mode 1 warna ya. Jadi dia berubah-berubah gitu ambiennya. Tuh, kadang biru, kadang hijau gitu ya. Kemudian ini warna pelanginya gitu ya. Dan mati. Nah, tinggal jam saja. Ini juga untuk menghemat baterai juga bisa ya teman-teman. Jadi ini adalah fungsi pengatur display di sini. Kalau jamnya bisa mati enggak ya? Kita coba lihat ya. Nah, ini ternyata enggak mati, ini enggak mati ya.
Jadi ini bisa juga untuk lampu tidur, hanya melihat jam saja teman-teman ya. Nah, sepertinya sih sudah semua ya untuk fitur-fitur. Kemudian suaranya juga kita tadi udah tes ya, suaranya cukup bagus ya, dan tidak cempreng gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat untuk fitur ininya ya teman-teman ya. Untuk fitur kita terangin dulu untuk alarmnya. Nah, alarm itu ada 1 dan 2. Kalau kita pencet alarm 1, ini kita pencet ya, alarm 1 dalam mode clock. Nah, ini bisa setting ya. Alarm 1 itu nanti dia jam 6:20. Nah, ini harus nyala gini teman-teman ya, artinya dia aktif. Kalau kita matikan, ini artinya jam 6:20 alarm tidak akan nyala. Kemudian ada satu lagi alarm kedua. Nah, ini saya setting jam 13.45. Kemudian kalau kita mau matikan ya cukup dipencet lagi. Nah, dia mati, berarti tidak ada alarm aktif dan hanya jamnya saja yang aktif ya. Oke teman-teman, ini harganya kalau nggak salah kemarin sekitar 100.000. Nanti linknya saya coba taruh di deskripsi ya teman-teman ya, karena ini salah satu ya, mungkin bukan best seller ya, tapi preferensi saya adalah karena dia punya tombol volume ini ya. Jadi untuk menyetel atau untuk mengontrol suara lebih nyaman ya. Oke, kita cek ya. Tuh, enak gitu, jadi dari pelan sampai ke kencang itu bisa semut kalau pakai putaran gini ya. Nah, sampai ke pelan pun juga settingannya mantap lah, sampai pelan sekali itu masih bisa. Nah, ini salah satu keunggulan dari model putar ya teman-teman ya, dibanding model yang digital. Nah gitu teman-teman ya, jadi ini speaker Jogitech S8, dan saya yakin teman-teman yang punya HP ya bisa juga manfaatkan ini untuk nyeting HP Bluetooth, via Bluetooth. Nanti bisa disuarakan di sini ya. Nanti saya bikin tutorialnya untuk setting Bluetooth sama setting jamnya ya teman-teman ya, biar video ini enggak terlalu panjang. Oke, sampai di sini dulu. Nanti sekali lagi yang pengen barang ini harganya 100 ribuan, nanti silahkan cek di link deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.